habis bertubi-tubi ujian nih dari kelas 12 yang ujian UTBK. Awal mula kakak itu mendirikan bisnis Rumah Belajar Sazani ini Itu karena saya kan kuliah di jurusan pendidikan, oleh dokter punya penyakit jantung bawaan. Dan ibu saya punya anak bayi, terus bimbel harus tetap berjalan. Ini gimana caranya kayak gitu. Halo Sobat CTC, welcome to Rally Rotasi Keliling, sharing-sharing sambil healing. Bareng aku, Puspa, dan aku Sofia, yang akan ngobrol-ngobrol bareng bidang tamu yang keren abis dan pastinya pembahasan yang super menarik nih. Iya bener banget nih Sob, hari ini kita nggak cuma berdua tentunya ya, kita lagi sama seorang founder dari Rumah Belajar di Banjarnegara. Bener banget nih, buat teman-teman yang ada di Banjarnegara mungkin udah gak asing nih sama Rumah Belajar Sazani. Oke, yuk aku jujur udah penasaran nih sama cerita di balik suksesnya Rumah Belajar Sazani. Yuk kita langsung kenal aja sama kakak-kakak yang ada di sebelah kita. Halo Kak Linda. Halo. Salam kenal Kak, aku Puspa. Aku Sofia, kita dari Tambara Consulting and Training Center. Nah Kak, boleh dong Kak kenalin diri dulu ke Sobat CTC di rumah. Kan saya Linda Nindita-Sari, saya berasal dari Purwokerto tapi sekarang tinggal di Banjarnegara, di sebuah desa yang sejuk, damai, aman, yaitu di Banjarkulon, Banjarmangu. Oke. Kakak, apa kabar nih hari ini Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Kak? Kalau sekarang lagi sibuk ini ya, kemarin kan habis bertubi-tubi ujian nih dari kelas 12 yang ujian UTBK, terus ujian sekolah, terus kemarin ujian kelas 9 UKLN, terus tinggal ujian SD, terus sekarang lagi persiapan ASAS. Wah, bertempur banget ya Kak? Lagi sibuk-sibuknya ya Kak? Anak-anak. Nah Kak, biar kita nggak penasaran lagi, aku mau tanya nih Kak, mau tanya gimana sih awal mula kakak itu mendirikan bisnis Rumah Belajar Sazani ini, dan kenapa sih kakak kepikiran membangun bisnis di bidang dunia pendidikan gini? Oh ya, ini awal mula banget ya. Iya. Awalnya itu karena saya kan kuliah di jurusan pendidikan, yaitu aku ambil jurusan pendidikan kimia. Terus sebenarnya pada saat itu tuh saya merasa salah jurusan. Kenapa? Karena saya nggak tahu kalau pendidikan itu kan khusus untuk mengajar ya. Jadi nanti diarahkan untuk menjadi guru. Padahal saya sebenarnya anaknya kurang merasa percaya diri gitu kalau misalnya ngomong di depan banyak orang kayak gitu. Malu gitu. Iya bermalu, terus juga nervous kayak gitu kan. Terus akhirnya saya punya kepikiran untuk pindah ke jurusan yang tidak pendidikan. Terus waktu itu saya diskusi sama orang tua, sama teman-teman, tapi semuanya melarang. Karena itu udah posisi di semester 4 dan saya kan harus ya Kak? harus ngulang lagi dari semester 1 kan. Oh iya jangan. Terus gimana ya caranya biar saya bisa lulus kan. Terus akhirnya untuk meningkatkan kemampuan saya ngelamar di bimbel. Jadi kuliah terus sambil ngeles-ngelesin kayak gitu. Terus ngelamar di bimbel, alhamdulillah keterima, terus dapat murid-murid banyak, les privat ke rumah-rumah kayak gitu. Terus alhamdulillah ternyata dari situ saya berpikiran ketemu banyak orang dengan berbagai karakter anak, itu ternyata seneng ya, ternyata asik kayak gitu. Malah suka gitu ya Kak? Terus pada saat ngasih tahu ilmu, memberi ilmu, terus dari mereka yang nggak tahu jadi tahu, itu benar-benar kepuasan tersendiri sih buat saya kayak gitu. Jadi alhamdulillah terus saya lulus kuliah, terus setelah lulus pun langsung ngajar di sekolah juga, tapi juga privat-privat juga di rumah. Jadi menerima anak les untuk ke rumah kayak gitu. Terus dari satu anak berujung jadi banyak anak seperti itu. Nah dari situ jadi kepikiran saya kayaknya mau pingin punya bimbel sendiri seperti itu. Jadi dari nggak suka dari pendidikan kimia jadi pengen bangun bimbel sendiri gitu ya Kak? Iya, pengen punya bimbel sendiri. Terus habis itu saya menikah kan, pindah ke Banjarnegara pindah ke Banjarnegara. Terus di sini juga tadinya itu kita ngontrak rumah mau buat ditinggalin di Banjarnegara juga. Tapi ternyata sama orang tua nggak diperbolehkan, jadi disuruh di rumah orang tua saja. Akhirnya kan kontrakannya ini nggak dipakai. Sayang ya Kak? Sayang banget. Terus akhirnya gimana ya caranya biar rumahnya tuh bisa bermanfaat kayak gitu kan, eman-eman kalau nggak dimanfaatkan. Terus akhirnya
saya kepikiran apa ini buat les-lesan aja kayak gitu kan. Terus habis itu saya ceritalah sama teman-teman, minta bantuan juga ke teman-teman untuk ayo ngelesin bareng yuk kayak gitu. Terus gayung bersambut teman-teman tuh mau. Terus akhirnya cari siswa, dapet dari yang satu kelompok, terus tambah alhamdulillah tambah terus. Tadinya kontrakannya tuh kecil Kak. Jadi di perumahan cuma ada 2 ruangan dan ada kamar mandi, itu pintunya rusak. Jadi belum di sini ya, ya Kak? belum. Dia di perumahan. Terus nambah-nambah akhirnya kan karena kapasitasnya udah nggak muat, kita cari tempat yang lebih besar lagi dan memang belum di sini juga. Terus ada 5 ruangan kalau nggak salah di sana. Terus masih merasa kurang juga kan. Akhirnya pindah ke sini. Alhamdulillah sekarang dari 2 ruangan udah jadi 8 ruangan. Dari yang kamar mandi yang rusak, jadi sekarang punya 4 kamar mandi yang bisa dipakai. Alhamdulillah. Itu namanya proses ya, Sob ya? Prosesnya lama dan memang harus tekun jalaninnya. Dari 2 jadi 8 itu kan berarti muridnya itu tambah banyak banget gitu ya Kak. Iya, alhamdulillah. Dari tadinya cuma SMA doang, terus jadi SD, SMP juga kayak gitu. Nah, kemudian nih Kak, ngomongin soal nama Rumah Belajar Syahzani, kan setiap bisnis kan pasti punya makna tersendirinya nih Kak. Kalau boleh tahu, makna dari Rumah Belajar Syahzani itu apa sih kalau boleh tahu? Oh iya, jadi kalau rumah belajar ya rumah untuk belajar ya. Terus Syahzaninya itu diambil dari bahasa Arab, artinya itu cerdas. Nah, Syahzani itu nama anak saya yang kedua, laki-laki. Kenapa kok nama anak dipakai untuk nama usaha? Jadi perjuangan saat membesarkan Bimbel RBS ini waktunya tuh bersamaan dengan perjuangan saya melahirkan Syahzani ke dunia. Jadi pada saat itu tuh benar-benar rasanya berjuang banget sih, karena pada saat saya hamil yang Syahzani itu saya divonis oleh dokter punya penyakit jantung bawaan dan itu bisa sembuh harus dioperasi kayak gitu. Jadi waktu itu karena kan pengelolaan bimbelnya itu dulu memang semuanya saya yang pegang. Terus untuk operasi besar, operasi jantung itu kan harus bolak-balik ke Jogja kayak gitu kan. Terus aku bingung banget, kayak saya harus sembuh, saya punya anak bayi, terus bimbel harus tetap berjalan, ini gimana caranya kayak gitu kan. Untungnya penyakitnya itu nggak parah-parah banget, tapi memang karena emang udah dari lahir gitu, jadi kayak bolong, tapi bolongan itu harus ditutup kayak gitu. Jadi akhirnya bolak-balik ke Jogja, ya yang saya bawa itu jadwal les. Jadi walaupun di Jogja, tapi saya masih bisa menghandle les-lesan dari jauh, WhatsAppan sama pengajar sama anak-anak, karena memang pada saat itu saya nggak cerita ke yang pengajar dan yang lain-lain tuh, saya nggak cerita kalau saya operasi kayak gitu. Jadi paling cuma teman-teman terdekat aja yang tahu gitu. Terus perjuangan untuk membesarkan Syahzani yang dari bayi dengan posisi saya yang seperti itu kan, dengan les-lesan juga kayaknya itu benar-benar berjuang banget. Makanya namanya Rumah Belajar Syahzani, harapannya ya bisa mencerdaskan anak bangsa. Tapi Kakak hebat banget Kak, dalam masih kendala perjalanan ke Jogja mau operasi tetap memikirkan rumah belajar gitu ya. Iya, karena banyak orang yang terlibat di bimbel kan ya, jadi nggak cuma saya di situ aja kayak gitu kan. Jadi ya memang harus tetap berjalan gitu kan. Terus dulu juga kan suami dan keluarga kan semuanya kerja, jadi saya kalau ke Jogja itu diantar toh, terus kan biasanya rawat inap tuh karena pemeriksaannya pasti harus rawat inap kayak gitu. Ya berteman sepi, berteman dengan jadwal-jadwal kayak gitu buat ngisi kegiatan di sana daripada kepikiran dengan penyakit kayak gitu kan. Dibawa happy sambil lihat-lihat anak-anak yang kelas di sini. Yang penting masih positif, biar pikirannya nggak kemana-mana, biar nggak sedih ya. Nah, dari sekian ini udah berapa tahun ya Kak bisnis rumah belajar ini? Ini kayaknya udah 10 tahun dari 2015. Kurang lebih 10 tahun ya Kak. Nah, pasti banyak banget momen berharga ya, udah diikuti dari SD, SMP sampai SMA mungkin ya Kak. Iya. Itu pasti banyak momen yang bikin Kakak itu terharu atau bangga. Boleh dong Kak diceritain ke Sobat Isi-Isi? Iya. Kalau momen itu banyak banget ya Kak. Jadi yang bikin aku terharu ya banyak lah. Terutama sih pada intinya sih saat anak yang datang les ke sini mengalami kesulitan belajar kayak gitu kan. Terus setelah les di RBS, terus mereka jadi paham, mereka jadi mudeng, terus berujung dengan mungkin
diterima di perguruan tinggi yang mereka inginkan atau diterima di sekolah yang mereka inginkan kayak gitu kan, itu benar-benar bikin kita sebagai pengajar bimbel itu bangga sekali. Bisa bahagia juga bisa bantu mereka buat masuk ke Menggapai impiannya. ya gitu. Apalagi pada waktu dulu masih ada ujian nasional, itu kan kita punya program pendampingan UN target nilainya 100 dan emang beberapa anak kita pilih, kita dampingi maksimal ya, semaksimalnya kita maksudnya. Terus alhamdulillah mereka dapat 100. Dapat ada 2 anak di mapel kimia sama di mapel biologi. Kimia 100 ya? Iya, itu keren banget. Itu juga ya walaupun memang itu semuanya jadi payah anak sih dan kita cuma membantu aja, tapi ikut seneng rasanya, ikut seneng banget. Gitu ya, Kita juga mendampingi prosesnya gitu ya Kak. Iya, itu seneng banget. Terus juga banyak juga anak yang dari SD, SMP, SMA lesnya di sini sampai adik-adiknya juga. Kayak gitu kan sampai lulus lulus kuliah pun masih les, karena kan di sini masih ada les CPNS untuk yang masuk kerja kayak gitu. Jadi kadang ya masih terhubung sama mereka gitu, silaturahmi tetap terjaga. Jadi silaturahminya erat banget gitu ya Kak, dari kakak adik ke adiknya lagi gitu ya. Iya, kadang sampai adik-adiknya tuh masih di sini. Semoga berkualitas. Oke, nah kemudian nih Kak, di era sekarang kan banyak banget ya Kak bimbel-bimbel offline maupun online yang ada di Banjarnegara nih Kak. Kalau boleh tahu, apa sih keunggulan rumah belajar Syahzani dibandingkan dengan les yang lainnya nih Kak? Iya. Kalau keunggulannya mungkin yang membedakan dengan yang lain ya, kita sih pinginnya mereka les di sini itu kayak belajar di rumah sendiri kayak gitu. Jadi kita ingin menciptakan suasana yang homey, yang kayak mereka di rumah lah, Hangat di keluarga gitu ya. Makanya untuk itu kan kita harus bikin mereka aman, nyaman di RPS gitu kan. Makanya kita sediakan fasilitas kayak kantin kayak gitu. Jadi mereka saat pulang sekolah kan jam lesnya biasanya pulang sekolah. Nah pulang sekolah nggak usah kemana-mana, udah kalian ke les-lesan langsung aja, nanti bisa sambil makan, sambil makan sambil nunggu les. Itu di sana ada juga ruang buat mainan PS, buat karaoke lah sambil nunggu nunggu les kayak gitu. Terus karena kan emang belajar itu nggak boleh terpaksa ya. Jadi kalau terpaksa nanti penyerapan ilmunya kan nggak efektif. Biasanya kalau anak yang terpaksa datangnya itu mereka cuma menghafal tapi nggak tahu konsepnya, nggak tahu maknanya, Jadi atau malah lupa ya kan? malah cuma masuk keluar lagi. Datang Iya, jadi emang benar-benar pinter-pinternya gimana cara meningkatkan moodnya anak-anak gitu. Apalagi anak-anak SD. Iya benar banget. Itu dari SD mulai kelas berapa sih Kak? SD tuh ya dari kelas 1 bisa. Kelas 1 bisa. Kadang lancar membaca juga ada. Ada. Gitu. Jadi kadang ada TK juga. Anak TK juga ada. Kadang juga ada yang les conversation Inggris gitu kan. Ingin cacisus bahasa Inggris dari TK kayak gitu bisa. Udah lengkap banget ya, Sob ya? Udah lengkap banget. Nah, dari selama 10 tahun itu pasti kalau bisnis banyak tantangan gitu ya Kak. Nah, apa sih tantangan yang udah pernah Kakak hadapi dan gimana cara Kakak itu mengatasi tantangan tersebut? Kalau tantangannya sih yang paling kerasa banget ini sih, ya nggak kerasa banget juga sih, yang harus kita pegang itu kita harus mencari pengajar yang benar-benar berkualitas dan mumpuni di bidangnya ya Kak. Jadi kita tuh untuk masuk pengajar di sini itu kita seleksi dengan ketat juga, interview mendalam, menggali sampai mana kemauannya untuk belajar kayak gitu, karena walaupun mungkin sudah lulus kuliah kan akan tetap terus belajar kan, ilmu kan berkembang kan, pendidikan berubah-berubah, kurikulum juga berubah, jadi kemauannya pengajar untuk belajar itu yang penting kuat aja dulu, mau aja dulu kayak gitu. Terus interview, micro teaching juga. Terus nanti kalau sudah masuk di sini pun kadang belum kita suruh ngajar langsung, jadi kayak ngikut dulu sama yang senior, ikut pembelajaran sama pengajar yang senior di sini kayak gitu. Terus kalau biasanya banyak pengajar yang takut masuk di kelas tinggi kayak gitu kan, ya itu dikasih pelatihan karena kan lebih rumit ya. Terus biasanya kita kasih pelatihan dulu, terus dimotivasi lah intinya. Kalau memang ngajar kalau masih awal-awal ya pasti salah-salah itu biasa. Nanti seiring berjalannya waktu, jam terbang tinggi itu nanti bakalan bisa sendiri ya. Nah, berarti total ada berapa itu Kak? Berapa karyawan atau pengajar di sini? Kalau pengajar ada 20-an, berapa? Itu termasuk yang dari SD sampai SMA? Iya, dari SD sampai SMA 26, 27. Karena sering ini sih kayak
masuk, terus ada yang keluar, dan rata-rata yang keluar pun juga karena memang ada tugas negara, maksudnya terima aja PNS atau apa gitu. Jadi teman-teman yang dari awal ngajar pas saya dulu masih di yang pertama itu juga sampai sekarang masih ada gitu. Legendaris gitu ya kan? Iya. Nah, di era sekarang kan kita berhadapan dengan era Gen Z dan juga sampai Gen Alpha juga ya Kak. Terus gimana sih Kak cara Kakak metode belajar yang digunakan Kakak dan juga tim Rumah Belajar Syahzani agar tetap asyik gitu di era yang serba digital gitu? Jadi untuk menarik perhatian Gen Z sama Gen Alpha sekarang ya, yang apa-apa serba digital kayak gitu, kita punya ruangan multimedia sih Kak. Jadi nanti di sana di ruangan itu pengajar bebas untuk berinovasi mengembangkan kemampuannya, bisa pakai kuis-kuis online atau bisa menayangkan video-video pembelajaran biar nanti hal-hal yang abstrak itu kan bisa tergambarkan dengan visual Kak. Jadi lebih mudah dipahami kayak gitu. Terus atau mungkin biar anak bisa belajar dengan mendengarkan musik favorit mereka juga bisa. Atau untuk sebagai media ice breaking juga, karena ice breaking itu kan penting untuk motivasi, meningkatkan motivasi belajarnya siswa-siswa kayak gitu. Lebih atraktif gitu ya Kak jadinya, lebih menarik gitu. Semoga ya. Jadi ya lebih real lah belajarnya, lebih real, lebih terlihat kan. Biasanya kan digambar atau dibayang-bayangin lah, ini kan kelihatan ada videonya kayak gitu. Jadi nggak cuma belajar sekedar di kelas gitu kan, tapi kita juga punya cara belajar yang asyik gitu ya. Anti boring gitu ya Kak. Nah Kak, selama bisnis 10 tahun ini pasti kan ada harapan gitu ya Kak buat Rumah Belajar ini ke depannya. Boleh dong Kak diceritain apa harapan Kakak buat Rumah Belajar Syahzani buat beberapa tahun ke depan gitu? Ya, kalau harapannya sih mungkin sekarang atau bahkan nanti 50 tahun lagi ya, Bimbel RBS semoga masih bisa membersamai adik-adik semuanya untuk belajar dan untuk menaklukkan dunia. Amin. Nah, kalau misalnya pesan buat sobat di sini yang masih sekolah mungkin ada nggak Kak? Pesan untuk sobat TC semuanya ya. Jadi gini, kalian belajarlah bukan hanya untuk mencari nilai yang tinggi, bukan hanya untuk mencari selembar ijazah, tapi belajar untuk mencari ilmu. Karena proses kalian mencari ilmu itu akan membentuk karakter dan kemampuan kalian di kehidupan nantinya. Karena dunia kan terus berubah dan pengetahuan itu adalah bekal yang paling penting untuk hidupnya kita nanti. Aku setuju banget sih sama Kak Linda. Pendidikan itu pondasi penting, kunci utama dalam suatu bangsa dan negara gitu ya Kak. Kalau misalnya nggak ada pendidikan, karakter kita mau gimana gitu ya Kak? Bener banget nih, hari ini kita udah ngobrol-ngobrol banyak bareng Kak Linda ya Kak. Yang pastinya berkesan banget buat aku dan pastinya banyak tahu tentang dunia pendidikan dan juga gimana sih awalnya Rumah Belajar Syahzani ini berdiri gitu. Terus gimana perjuangannya dan juga proses belajar itu benar-benar harus dibuat nyaman juga ya Kak, supaya dapat ilmunya, karena nggak cuman soal nilai ya Kak, tapi juga soal proses belajarnya. Nah benar banget ya apa yang Sofia udah omongin. Kita sebagai anak bangsa ya, pelajar dan yang masih berkuliah juga, jangan cuma jadi sarjana kertas, kita datang untuk pulang aja, tapi kita harus sadar bahwa pendidikan itu membentuk karakter dari dalam diri kita dan untuk memajukan negara kita sendiri gitu. Nah terima kasih buat Kak Linda ya yang sudah menemani kita di podcast Rolling kali ini. Jujur aku udah berkesan banget sih Kak, menginspirasi banget buat sobat TC di rumah juga. Terima kasih ya Kak, barangkali sobat TC ada yang masih kepo nih tentang Rumah Belajar Syahzani, boleh dong Kak disebutin username IG-nya? Oh ya, untuk IG @rumahbelajar Syahzani. Nanti kita Syahzani ya. Nanti kita cantumin di description box ya. Nah ngomong-ngomong nih Kak ya, sebelum obrolan kita berakhir, kita dari Tambara Consulting and Training Center juga punya karya nih Kak. Nah ini ada buletin porsi, boleh Kak dilihat dulu. Ya, jadi ini buletin porsi itu semacam majalah gitu Kak, dan di dalamnya tuh ada beberapa karya dari anggota kami. Boleh dong Kak dilihat-lihat dalamnya? Oh ya. Sini banyak kayak berita-berita terbaru gitu Kak. Kita juga launching edisi terbaru itu setiap bulan. Ini lebih Bagus, berwarna Kak, bagus. dulu masih hitam putih gitu Kak. Ini yang nulis artikelnya siapa Kak? Dari anggota kita juga. Keren.
cerpen juga. Nah, buat Sobat TC atau Kalinda yang pengen order nih, boleh dikepoin dan kunjungi Instagram kita di @tambara_ctc. Nah, terima kasih buat Sobat TC yang udah menyaksikan episode rolling kita kali ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di Tambara CTC supaya nggak ketinggalan episode rolling kita selanjutnya. Dan juga jangan lupa buat follow akun Rotasi di Spotify. Iya. Dan buat teman-teman yang punya bisnis dan pengen kita datengin, langsung aja DM di Instagram kita di @tambara_ctc. Thanks for watching and see you. Bye-bye.